Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya, pada materi kali ini. Kemarin aplikasi kita baru sampai di sini, di mana untuk entry data user kita harus masuk ke halaman database atau ke server database. Lalu kita memasukkan data di user access. Nah, ini tidak boleh ya. Ini kita hapus dulu sebagai ini. Ini tidak boleh karena user tidak boleh berinteraksi ke database, tapi user harus berinteraksi lewat program. Nah, hari ini kita akan membuat bagaimana kita memasukkan data ke dalam database melalui aplikasi. Ya. Nah, yang akan kita buat adalah seperti ini. Admin 1 2 3 4 5 6 7 yang sesuai dengan kita pernah bikin. Nah, di sini ada tampilan menu dashboard, larinya ke sini, lalu ada user, larinya ke sini. Nah, ini yang akan kita buat hari ini. Oke ya. Lalu kita akan menambahkan user lewat sini. Jadi seperti ini. Admin 13 misalkan, passwordnya 1 2 3 4 5 6 7. Ini saya simpan, muncul di sini pun muncul. Nah, jadi user tidak boleh interaksi di sini, user interaksi lewat program. Begitu juga dengan teknik menghapus. Ini saya hapus juga biar habis ya. Nah, ini yang akan kita pelajari kali ini. Bagaimana membuatnya? Siap-siap kita akan buka coding. Oke. Langkah pertama dari coding yang terakhir adalah kita harus membuat ini yang sudah tersimpan ya, admin 1. Kita lihat admin. Di coding sebelumnya dua menu ini tidak ada. Maka langkah pertama kita harus menambahkan dua menu ini. Ini hanya menu dashboard yang untuk tampilan awal ini. Ini adalah menu user yang digunakan untuk membuat sebuah tampilan user form seperti ini. Nah, bagaimana membuatnya? Lihat address yang ada di sini, ya. Ini berarti filenya ada di direktori barang_ci, index, dan diatur oleh kontrol admin. Nah, sudah barang tentu ini adalah sebuah view. Makanya yang harus kita buka adalah directory view, xmpp, ada docs, barang CI, application, view. Nah, view-nya di dalam admin seperti yang kemarin. Nah, karena ini adalah bagian atas, kita buka bagian header. Nah, di bagian header. Nah, di bagian header pada video sebelumnya hanya sampai ke bagian ini saja. Sekarang kita tambahkan script baru untuk menambahkan menu yang formatnya bawaan dari Bootstrap. Tampilannya seperti ini. Ini biar mudah kebaca ya. Ya, jadi kita tambahkan nav, aktif, dashboard, lalu ada user. Nah, ini untuk bagian menunya. Bagaimana cara mengatur apabila kita klik dashboard, maka dia akan berpindah. Bahasa HTML adalah hyperlink. Begitu dengan user, dia akan berpindah. Nah, caranya mudah sekali. Di dalam CI, kita harus menuliskan perintah seperti ini di bagian href. Echo bus URL titik index, karena kita belum menghapus index.php ya.
lalu kita arahkan ke admin. Admin dalam hal ini control admin. Dashboard. Sementara untuk user ditambahkan user. Nah, ini berarti ke control admin, ke method user atau ke function user. Oke, sampai sini maksud ya. Jadi kita ubah di view-nya yang sudah kalian buat di video sesuai dengan petunjuk video sebelumnya. Di bagian header tambahkan tambahkan script seperti ini dari sini ya. Oke, setelah script jadi, berarti permainan kita ada di control admin. Nah, ini kita buka nih control admin, application controller admin. Kita buka aja. Nah, di controller admin, kalau lihat kemarin kita baru sebatas index ya. Sekarang kita atur usernya. Kita buat sebuah fungsi user. Jadi kalau lihat ya, ini admin. Kalau saya klik di sini adalah user. Berarti kita membuat sebuah function user. Function user kita tampung perintah query dengan string data user. This perintah query-nya itu mengakses sebuah models M barang. Di dalam model M barang itu ada function tampil data. Lalu ini adalah nama tabelnya. Saya ulang ya. Ini ditampung hasil dari query-nya, penampungnya yaitu user. Query-nya itu dieksekusi di models M barang. Lalu ada function tampil. Di dalam function tampil kita memasukkan parameter nama tabel. Nah, secara otomatis ini untuk mengeksekusi result. Nah, hasilnya akan kita parsing ke view. Ada header, ada footer. Nah, ini ada user. Berarti kita belum memiliki view user. Nah, di parsing datanya. Data mana? Data ini. Lalu kita buat view user. Di view user kita membuat tampilan seperti ini. Di bagian atas kita lihat ya. Nah, ini ada user baru. Ini juga pakai hyperlink. Ini ada function user add. Berarti nanti bikin lagi user add di control admin. Lalu kita ketikkan perintah HTML-nya. Yang mau ditampilkan adalah nomor, nama, password, level, action. Karena di tabelnya hanya ada nama, password, dan level. Setelah itu kita looping. Ini string user. String user dapat dari mana? String user dapat dari ini, penampung. Karena datanya sudah kita kirim. Ya. Seperti ini kalau melihat. Oke. String user kita tampung sebagai U penggantinya. Lalu kita munculkan. Ini adalah nama-nama field di dalam table user access. Nih. Lalu di sini kita ingat ya, ini pembatasnya sebagai pembatas looping. Ya. Nah, lalu kita juga akan membutuhkan tombol-tombol di sebelah kiri. Makanya kita menuliskan perintah seperti ini. Ada edit, dia diarahkan ke control admin dengan function user edit. Berarti nanti harus bikin. Hapus dengan user hapus. Nah, kita ini di sini kita mengirimkan sebuah data, yaitu nilai U yang berupa ID. Ini juga. Nah, kita lihat, kita satu-satu dulu. Nah, setelah ini tampil, apa yang dilakukan? Kita akan membuat sebuah function user add. Ini. Nah, di mana? Di dalam control admin kita buka.
Di sini ada user aid. Ya. Kita load header. Di sini juga ngeload sebuah user aid dan footer. Ini adalah sebuah view baru user aid. Berarti kita harus membuat view user aid. Admin, oke, user aid. Tampilannya seperti ini, disimpan dengan nama user aid. Nggak ada yang spesial, ini cuma nama, password. Oke. Nah, ini adalah view user aid. Lanjut ya. Nah, setelah itu maka akan ditampilkan nama. Nanti bentuknya akan seperti ini. Nah, ini adalah user aid. Ya, form user aid. Oke. Nah, apa selanjutnya? Selanjutnya adalah bagaimana kalau kita masukkan data di sini. Misalkan admin 17, passwordnya 234. Ini admin. Ketika saya simpan, dia akan masuk ke dalam database atau ke dalam table user access. Caranya adalah perhatikan kode selanjutnya di form user aid. Ketika tombol diklik, submit diklik, dia akan mengakses user aid egg. Nah, user aid egg ini ada di dalam kontrol admin. Maka kita masuk ke kontrol admin. Kontrol admin udah buka ya, user add egg. Nah, di sini user add egg sudah di sini. Ini variabel penampung, nama, password, level. Ini adalah sesuai dengan yang ada di form user add. Nih, nama, password, level. Nama di bagian name ya. Oke, setelah penambahan, sekarang kita ke bagian penghapusan. Di sini ada tombol hapus dan edit, hapus dan edit. Kembali lagi, ini ada di controller admin, functionnya user. Kita buka lagi, admin, user. Nah, di user ini ada edit dan hapus. Kita ke hapus dulu. Dia akan membuka controller admin, lalu function hapus. Admin, function hapus. Nah, ini cukup sederhana. By ID yang dikirim. Ini ya, by ID yang dikirim. Oke. Lalu dari ID itu dia akan di query di models barang dengan perintahnya delete data. Where-nya sebagai syarat user underscore access itu nilainya. Nama tabelnya. Oke. Nah, ini adalah hapus. Jadi kalau kita klik nanti itu bisa sudah berhasil. Lalu edit. Begitu juga dengan edit. Nah, cuma kalau edit ini dia membutuhkan sebuah form baru, ya, namanya user edit. Nah, makanya kita membuat sebuah form baru namanya user edit seperti ini. Sama seperti user entry, yang bedanya adalah di sini datanya dimunculkan. Ada nama, ID, password. Jadi datanya itu ditampilkan. Dari pencarian data ditampilkan. Oke, setelah user edit ini dia akan melari ke user update. Di kontrol admin juga. Jadi seperti ini user update. Ya, dia membaca name dari form, name, lalu dia cek secara validasi. Kalau validasinya tidak sama dengan false, maka dia akan ID-nya sama ID, nama, password, level, barang, ini nama models, lalu diupdate, where data user access. Jadi where sebagai syarat, datanya ngambil dari sini, nama, password, level untuk diupdate ke tabel user access. Oke ya, kurang lebih seperti itu yang perubahan-perubahan di coding kita sebelumnya. Ini lihat ya, saya pelan-pelan. Ini function logout, ini function user update, lalu ada function user edit, ada function user hapus, ada function user add egg, ada user aid,
ini adalah penambahan script untuk aplikasi kita. Oke. Selanjutnya, video selanjutnya saya akan meneruskan dengan beberapa fitur dari aplikasi ini. Jangan lupa subscribe dan like serta share channel ini dan video ini. Terima kasih.